Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu untuk mengikuti ibadah Minggu yang dilaksanakan dengan online. Sebelum ibadah kita mulai, ada himbauan bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan jangan lupa tetap memakai masker. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kom Kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian keluarga ini kita kuduskan dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat terkasih, kita memasuki bulan Oktober, minggu ketiga, di mana kita bersama-sama hendak menghayati tema khotbah kita, yaitu semua untuk Allah. Mari kita memujikan bersama-sama Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah
Sahabat terkasih, setelah kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 2, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Mari kita merenungkan sejenak. Sudahkah kita benar-benar melakukan kasih, hukum kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana tidak hanya kita mengasihi Tuhan, tapi juga mengupayakan untuk mengasihi sesama kita. Mari kita dengan kerendahan hati kita, kesadaran diri kita bahwa memang kita belum mampu melakukan itu, mari kita memohon ampun kepada Tuhan sambil kita memujikan Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 363 bait 1 sampai dengan 2. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hatiku mataku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Sahabat terkasih yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menerima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Efesus 2 ayat yang 8 sampai dengan 9. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itulah berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita tanggapi dengan kita memujikan Kidung Jemaat 392 bait 1 sampai dengan 2. Kidung Jemaat 392 bait 1 sampai dengan 2. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus.
mesra sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan, dengan ungkapan syukur kami atas segala penyertaan dan cinta kasih-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami, sehingga kami dapat mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dan sertai hamba-Mu juga yang Kau pilih untuk mewartakan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi, sehingga apa yang hamba sampaikan hanya seturut dengan apa yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman diambil dari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia tentunya kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah tadi seperti yang sudah di awal, semua untuk Allah. Kalau menyinggung tentang Matius 22 ayat 15 sampai 22 tadi, kita tahu di mana di sana ada orang-orang Farisi yang ingin menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang bagi mereka biar kalau Tuhan Yesus menjawab salah, mereka dapat menuduh bahwa Tuhan Yesus menentang tentang keputusan yang diambil atau hukum yang ada di negara pada saat itu, yaitu tentunya tentang pembayar pajak. Jadi kalau kita melihat di dalam Matius tadi, kita paham bahwa bagaimana Tuhan mengajarkan kepada murid-murid secara tidak langsung pada saat itu, karena memang tentunya hanya orang yang bisa menangkap saja yang mengerti apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Di mana di sana Tuhan mengajarkan bagaimana seorang murid-murid memiliki sebuah ketaatan. Jadi tidak hanya ketaatan soal beriman kepada Kristus, tidak hanya taat mengikuti Tuhan Yesus, namun juga murid-murid diajak untuk taat terhadap hukum yang ada, yang berlaku pada saat itu. Bagaimana kalau harus membayar pajak, ya harus membayar pajak. Itu yang diminta, diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid pada saat itu. Sehingga bahwa ketaatan itu bukan karena rasa takut, namun karena memang bentuk sebuah tanggung jawab. Yang tentunya tanggung jawab juga secara iman kepada Tuhan, dan tentu juga tanggung jawab terhadap keberadaan kita, keberadaan mereka di tengah-tengah orang banyak pada saat itu, di tengah-tengah bangsa dan negara yang ada pada saat itu. Dan Yesus mengajarkan itu, bagaimana harus bertanggung jawab, harus berani juga untuk taat melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini, kalau temanya adalah semua untuk Allah, berarti bagaimana kita diajak membayangkan, memikirkan apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita larinya terhadap diri kita, itu semua untuk Allah. Jadi kita melakukan sesuatu, kita menciptakan atau berbuat sesuatu, itu harus kita mengingat bahwa itu semua kita lakukan untuk Allah. Kalau kemarin kita menyinggung soal beribadah, bagaimana kita beribadah ini sebagai bentuk syukur kepada Allah, kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan kepada kita, dan kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sebagai bentuk tanggung jawab dan bentuk syukur kita kepada Tuhan. Saat ini kita diajak juga bagaimana kita bertanggung jawab dengan taat mengikuti apa yang menjadi aturan di negara kita. Salah satunya, contohnya pastinya hukum-hukum yang ada di negara kita. Itu yang harus kita lakukan. Mengapa harus mengikuti atau melakukan yang menjadi peraturan yang ada di negara kita ini? Ya tentu kalau kita mengenal Tuhan Yesus melalui firman-firman-Nya, bagaimana Tuhan itu tidak pernah mengajarkan untuk menentang. Contohnya tentang pajak ini tadi. Bagaimana orang yang bertanya, yang ingin menjebak Tuhan Yesus itu ingin agar Tuhan mengatakan jangan membayar pajak pada pemerintah, kaisar. Itu untuk menangkap agar Tuhan Yesus ini dapat dijebloskan kepada penjara, di dalam penjara. Dan
Ternyata jawaban Tuhan Yesus berbeda, bahwa Tuhan Yesus mengatakan apa yang memang menjadi haknya kaisar, ya berikanlah. Yang menjadi haknya pemerintah, ya berikanlah. Lakukanlah itu. Yang menjadi haknya Bapa di surga, ya berikanlah juga. Sama halnya saat ini ketika kita berada di tengah-tengah bangsa dan negara kita, yang tentunya memiliki banyak aturan, banyak hukum yang berlaku. Disinilah kita juga diajak untuk bagaimana kita memiliki ketaatan. Tidak hanya taat beriman kepada Kristus, namun bagaimana kita juga mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan patuh akan hukum yang berlaku di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus melakukan itu. Jadi bukan sebuah keterpaksaan, namun sebagai bentuk tanggung jawab. Karena ketaatan kita kepada Kristus, ya kita juga bertanggung jawab untuk taat terhadap aturan-aturan yang ada. Misalkan hal yang sederhana saja, saat ini kita menghadapi musibah COVID-19, bagaimana kita juga harus mentaati aturan, prokes yang ada, bagaimana kita harus mengikuti. Kalau kita keluar harus pakai masker, ya kita pakai masker. Itu yang harus kita lakukan, menjaga jarak dan juga mencuci tangan ketika kita memegang benda, setelah memegang benda yang ada di luar, itu kita lakukan karena memang bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan, bentuk tanggung jawab kita sebagai bangsa, bagian dari bangsa dan negara. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari itu, bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk taat kepada Kristus dan juga taat mengikuti aturan-aturan yang ada di bangsa dan negara kita, itu kita lakukan dengan sepenuh hati kita, dengan ketulusan hati kita. Kita melakukan itu semua untuk Allah, semua untuk Tuhan. Bukan karena sebuah keterpaksaan bagi kita melakukannya. Di sanalah kita belajar bagaimana kita menghormati, bagaimana kita mengikuti atau mentaati apa yang menjadi anjuran dari Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Menunjukkan bagaimana pengikut Kristus yang taat mengikuti aturan-aturan yang ada. Tidak hanya soal taat kepada imannya saja, namun bagaimana juga taat untuk mewujudkan itu dalam kehidupan sehari-harinya. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semua melakukan, mewujudkan sebuah ketaatan, itu semua karena untuk Allah. Tindakan, perbuatan kita, sikap kita, itu mari kita melakukan itu dengan ketulusan hati kita. Bukan karena sebuah paksaan. Bukan karena sebuah, daripada saya nanti kena hukuman, mending saya melakukannya. Bukan karena itu. Namun sebagai bentuk tanggung jawab akan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bentuk tanggung jawab akan apa yang Tuhan serahkan kepada kita. Tentunya serahkan ini banyak hal. Bagaimana kita mengelola diri kita, bagaimana kita mengelola tindakan kita, agar itu semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberikannya sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Dengan kita belajar dan terus belajar mentaati baik iman kita kepada Kristus maupun mentaati aturan-aturan yang ada di bangsa dan negara ini. Sehingga damai sejahtera dan sukacita itu dirasakan oleh sesama yang ada di sekitar kita. Agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Mari kita menjadi teladan melalui diri kita, lalu melalui keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kita. Selamat menghayati ketaatan dengan kita
berusaha terus memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui tindakan dan perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari, mentaati firman Tuhan, iman kita, dan juga mentaati aturan-aturan yang ada. Karena Tuhan sudah mengajarkan itu kepada murid-muridnya pada saat itu, dan itu juga diajarkan kepada kita. Taatlah terhadap hukum yang berlaku, dan tentunya itu juga berlaku bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memperbaharui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Engkau ya Tuhan, mengungkapkan syukur kami di mana Engkau telah memberkati, bahkan mengingatkan kami. Kami harus memiliki ketaatan, tidak hanya soal taat secara iman kami kepada Engkau, namun dalam kehidupan kami sehari-hari kami juga harus memiliki ketaatan akan hukum-hukum yang berlaku di tengah-tengah kami berbangsa dan bernegara. Ajarlah kami terus mewujudkan itu sebagai bentuk ungkapan syukur kami, sebagai bentuk tanggung jawab kami akan pemberian yang Kau berikan kepada kami. Dan kami melakukannya itu dengan ketulusan hati kami. Dan semuanya itu kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, melindungi bahkan menjaga kesehatan mereka. Tuhan memberkati usaha dari pemerintahan ini Tuhan, bahkan kami semua dalam berupaya untuk terhindar dari corona, bahkan menghilangkan corona dari bangsa dan negara ini. Kiranya melalui usaha yang kami lakukan itu dapat terwujud Tuhan. Berkatilah, baik lewat usaha kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati usaha kami untuk taat akan peraturan yang ada. Kiranya Tuhan juga menyertai. Bahkan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarkan Engkau memberi kesembuhan, kekuatan, bahkan penghiburan, sehingga mereka semua dapat segera berkumpul dengan keluarga yang mereka kasihi. Kami juga berdoa untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini Tuhan. Kami semua yang menjadi bagian dari bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun kami untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini dengan toleransi satu dengan yang lain, gotong royong satu dengan yang lain, bahkan menghormati satu dengan yang lain. Kami percayakan Tuhan, keberadaan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk GKJ Seramat Wanarja. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Majelis, komisi-komisi yang ada, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kiranya dengan keberadaan kami, Engkau memakai kami untuk menjadi saluran berkat, menjadi terang dan garam dimanapun kami berada,
apapun profesi kami Tuhan. Berkati dalam setiap usaha kami memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tuhan juga menjagai kesehatan kami. Bahkan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pemulihan dari sakitnya. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi kesembuhan, bahkan Engkau yang memberi penghiburan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga menyerahkan anak-anak kami, baik yang masih sekolah, yang kuliah, mencari pekerjaan, bekerja. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka, menjagai mereka, baik kesehatan mereka. Tuhan juga memberkati setiap harapan dan cita-cita yang mereka ingin wujudkan. Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan juga yang memberi kekuatan bagi anak-anak kami ini. Saat ini kami juga berdoa secara pribadi, kami lepas pribadi. Inilah doa pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersembahkan persembahan, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan nats persembahan. Dan marilah kita akan menyanyikan Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu dan ku percaya dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini Engkau masih menyertai kami. Engkau masih melindungi kami. Bahkan Engkau masih memberi rezeki pada kami semua. Dan pada saat ini kami mengumpulkan sedikit rezeki yang telah Kau berikan pada kami persembahkan padamu. Kiranya kuduskan dan sucikan, sehingga apa yang kami persembahkan bisa mencukupi segala kebutuhan yang ada di gereja-Mu. Tuhan, kiranya sertai yang mengelola persembahan, sehingga bisa mencukupi segala kebutuhan yang ada di gereja-Mu. Tuhan beri kebijakan. Tuhan juga sertai kami semua. Beri kami semua rezeki sehingga bisa mempersembahkan
yang lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 2 sebagai kidung pengutusan kita. Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 2. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap daripada yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita kembali mengingat bahwa kita harus memiliki ketaatan, baik ketaatan kepada Kristus melalui iman kita dan juga dalam perbuatan kita sehari-hari. Salah satunya mentaati segala aturan hukum yang berada di sekitar kita, hukum yang ada yang menjadi bagian dari bangsa dan negara ini. Dan mari kita melakukannya dengan ketulusan hati kita, bukan karena sebuah keterpaksaan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kidung penutup, Kidung Jemaat 346 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 346 bait 1 dan 2.